IKA di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Hai Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa IKD rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa IKD yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu umat terbaik, umat yang paling unggul dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang sebelumnya. Sebagaimana nabinya, rasulnya juga adalah merupakan Nabi Rasul yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Oleh sebab itu, pemirsa IKD yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk membuktikan dalam kehidupan kita sebagai umat terbaik, menjadi umat terbaik dari Nabi yang terbaik. Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan memberikan suatu tuntunan kepada kita agar kita bisa membuktikan, mengaplikasikan, menerapkan bahwa kita ada sebagai umat yang terbaik. Bahkan di antara umat-umat Nabi Muhammad sendiri, setiap kita adalah umat Nabi Muhammad, kita orang mukmin. Tapi mari kita menjadi orang yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad. Bukan hanya terbaik di antara umat-umat sebelumnya, tapi kita juga menjadi umat terbaik di antara umat lainnya, umat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang pada kesempatan yang baik ini akan saya sampaikan, semoga menjadi pengingat dan menjadi satu motivasi bagi kita, pemirsa IKD, untuk kita mengaplikasikannya. Yang pertama adalah Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini satu hadis yang sangat populer ya, riwayat Imam Bukhari, di mana Rasulullah menyatakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, seseorang yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menjadi umat yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad yang lainnya. Dan Nabi katakan, dengan cara apa kita bisa menjadi umat yang terbaik? Adalah dengan kita mau belajar Al-Quran. Ketika kita punya kemampuan membaca Quran dengan bagus, kita pandai membaca Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, betul makhrajnya, betul panjang pendeknya, atau dengan kata sederhananya adalah betul-betul menguasai ilmu tajwidnya, maka kita tularkan kemampuan kita yang bagus dalam baca Quran kepada orang yang belum punya kemampuan yang bagus itu. Ketika kita sudah paham istinya, kita paham kandungannya, ya kita ajarkan juga kandungan Al-Quran itu kepada yang lain yang belum paham. Nah, itu adalah merupakan cara kita untuk bisa menjadi umat yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad. Mau belajar atau kita mau mengajar. Kalau kita belum sanggup, belum lancar membaca Al-Quran, berarti kita harus belajar. Kalau kita belum paham isinya, berarti kita mau belajar isinya kepada orang yang sudah lebih paham daripada kita. Inilah pemirsa IKD yang dirahmati Allah, menjadi umat terbaik umat Nabi Muhammad adalah dengan kita mau belajar Al-Quran atau kita mau mengajarkannya. Kemudian juga dalam konteks kita sebagai orang yang senantiasa, apalagi di bulan Ramadan ini, lebih banyak waktu untuk berta'amul dengan Al-Quran. Di samping kita tadarus Al-Quran, membacanya, di samping memperbaiki juga bacaannya, dan juga kita dalami isi kandungan Al-Quran, supaya betul-betul kita bisa mendapatkan banyak keberkahan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa Quran adalah kitab suci pegangan kita umat Islam, dan di bulan Ramadan adalah momen terbaik kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita menjadi umat terbaik di antara umat Nabi Muhammad. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insya Allah, Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Pemirsa IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita baca dalam hadis lain, Rasulullah juga memberikan satu tuntunan kepada kita, bagaimana kita menjadi umat terbaik di antara umat Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Maka kita harus punya komitmen untuk betul-betul bisa mewujudkan dan mempraktekkan pesan Rasul yang sangat hebat ini. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, jadilah kita manusia yang bisa menghadirkan manfaat bagi sesama kita, memberikan manfaat banyak terhadap orang lain. Mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan harta kita, mungkin dengan jabatan kita, bahkan hatta dengan tenaga sekalipun. Bahkan kalau kita baca dalam riwayat lain, Rasulullah juga pernah mengatakan ada dua perkara yang sangat hebat yang tidak bisa diungguli oleh perkara apapun. Dan di situ Nabi mengatakan, yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa naf'ul muslimin, dan kedua Nabi mengatakan adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama muslim. Kita tidak panjang atau tidak lama hidup di dunia ini, berbatas waktu, 40 tahun mungkin, 50 tahun mungkin, 60 tahun, atau mungkin bisa lebih pendek dari itu atau lebih panjang daripada itu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling penting adalah bukan soal panjang dan pendeknya umur yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita mampu memanfaatkan umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita berdayakan seoptimal mungkin untuk melakukan prestasi yang terbaik. Dan salah satunya kata Nabi adalah berbuatlah sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Manfaat bagi keluarga, manfaat bagi saudara, manfaat bagi tetangga, manfaat bagi umat Islam, bahkan termasuk bermanfaat bagi bangsa dan negara. Bagaimana kita berkontribusi, lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara untuk kemaslahatan rakyat, agar mengarah dan menuju kepada keberhasilan, kesejahteraan, dan keadilan. Pemirsa IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia bermanfaat adalah suatu komitmen yang harus kita jaga. Ada peribahasa, kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan tanduknya itu ya gitu. Kemudian manusia tentu adalah akan meninggalkan nama. Maksud nama di situ adalah jasa, prestasi apa yang telah dikerjakannya yang terus akan bisa terwariskan pada generasi yang berikutnya. Maka itulah orang yang disebut dengan barokah, karena panjang umur yang telah menghasilkan sebuah nama yang harum karena prestasi dan jasa yang pernah dikerjakannya bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang berikutnya juga Rasulullah mengatakan, untuk menjadi umat yang terbaik di antara umat beliau adalah wa khiyarukum li ahli, adalah dengan kita menjadikan diri kita orang yang paling baik terhadap keluarga kita. Kita sebagai kepala keluarga, kita punya istri dan kita punya anak. Makanya kalau seorang anak, ya tentu punya orang tua. Maka berperanlah kita dalam keluarga. Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, kita tunaikan dengan sebaik-baik. Termasuk dalam bagaimana kita berinteraksi, bergaul dengan keluarga. Apalagi kita sebagai kepala keluarga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita pergaul keluarga kita, istri kita, anak kita dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang santun, tutur kata yang baik, keteladanan yang bisa dicontoh, ya, perkataan-perkataan yang selalu mendatangkan hikmah pegangan bagi keluarga. Inilah cara kita untuk menjadikan diri kita manusia yang terbaik. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa kesempurnaan, indikator kesempurnaan iman seseorang adalah pada akhlaknya, pada perilakunya, pada sikapnya. Dan orang yang terbaik adalah mereka yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Bahkan dari akhlak yang baik yang kita praktekkan, maka tentu ini sekaligus menjadi satu contoh keteladanan buat keluarga kita. Tarbiyah yang langsung dirasakan oleh mereka,
dengan ucapan kita, dengan sikap yang kita kerjakan. Bahkan kalau kita belajar bagaimana Rasulullah ketika di tengah-tengah keluarganya, betul-betul Rasulullah menjadi seorang guru yang diteladani oleh anggota keluarganya, menjadi contoh potret cermin yang harus senantiasa diikuti oleh keluarganya. Dan kecintaan Rasulullah dengan menunjukkan akhlak yang mulia juga adalah merupakan teladan bagi kita sekalian, karena Allah memang menjadikan beliau adalah teladan bagi kita sekalian. Berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, berinteraksi dengan tuntunan agama, berucap, bertindak, berperilaku sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, Al-Quran, dan praktek Rasul yang menjadi pegangan kita. Inilah cara kita untuk menjadi umat terbaik, umat Nabi Muhammad SAW. Pemirsa IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu masih banyak sesungguhnya cara kita mengaplikasikan bagaimana kita menjadi insan, menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad. Tapi paling tidak dengan 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita bisa terus memperbaiki diri kita untuk menjadi umat yang terbaik Nabi Muhammad. Yang pertama tadi adalah, mari kita mau belajar Al-Quran atau kita mengajarkannya. Yang kedua, mari jadikan diri kita seseorang yang bisa menghadirkan banyak manfaat, kebaikan bagi orang lain. Dan yang ketiga, mari kita bersikap dan perilaku dengan baik terhadap keluarga kita. Insya Allah, jika 3 hal ini kita bisa wujudkan, kita akan menjadi betul-betul umat yang terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara.